Assalamualaikum Bu Dian, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Piki, alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Piki kabarnya baik nih, gimana? Alhamdulillah, sehat juga Bu Dian. Ya, Sehat-sehat ya Bu alhamdulillah. Dian, jaga ya. Ya, Bu Dian, ya, ya, ya Pak. saya dengar akan menyampaikan sesuatu kepada saya. Ingin menceritakan apa Bu Dian? Iya nih Pak. Aduh, saya itu ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah sebetulnya sih. Apakah Bapak bersedia ya? Saya akan menceritakannya tentang permasalahan yang ada di sekolah. Hmm, mungkin Ya, untuk saat ini saya punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit Bu Dian. Kalau Bu Dian berkenan, waktu yang 15 sampai 20 menit tersebut silakan Bu Dian bisa menceritakan kepada saya. Gimana Bu Dian? ya boleh Pak, boleh Pak. Nih. Jadi gimana Bu Nah, Dian? Coba. ya gini Pak, Pak Piki ya, di sekolah saya itu melihat siswanya nih seperti kayak bosan belajar di sekolah. Nah, Nih. ternyata setelah saya amati rekan guru saya mengajar di sekolah ini dengan dia mengajarnya masih dengan cara yang monoton. Itu dengan metode ceramah. Padahal rekan guru ini bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Nah, seperti infokus, lapangan sekolah, di depan sekolah. Nah, saya itu kan di depan sekolah saya itu kan ada danau ya, seperti danau lah ya. Nah, tapi kayak danau lah. Itu kan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran juga. Nah, Hmm. tapi rekan guru itu tidak memiliki inisiatif ya, inisiatif untuk menggunakan sarana yang ada di sekolah. Nah, mereka tetap saja mengajar itu yang begitu saja sehingga banyak siswa yang bosan belajar di sekolah, Pak. Begitu Pak ceritanya. Baik Bu. Berarti di sekolah Ibu Dian ini masih banyak guru yang mengajarnya ini belum variatif ya Bu ya. Jadi monoton gitu Bu ya. Betul, betul Pak. Nah, Betul. itu. Betul. Baik, menurut Ibu apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Inginnya seperti apa gitu Ibu? Oh iya ya, baik Pak. Saya ingin adanya perubahan nih dalam pembelajaran di sekolah. Ya, seperti pemanfaatan sarana sekolah, seperti metode pembelajaran dan media yang bervariatif. Nah, begitu Pak, kayak gitu. Begitu ya Bu ya. Berarti perubahannya kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Dian inginkan, yang Ibu Dian harapkan? Perubahan dari yang tadi Ibu sampaikan. Iya Pak, ini saya ingin perubahan ke arah yang lebih baik, ya, seperti penggunaan metode media yang bervariatif, terus pemanfaatan sarana di sekolah secara maksimal. Begitu Pak. Nah, kalau misalnya pembelajaran bervariatif, jika di level ya Bu ya, kalau kita level itu sampai level 10 ya Bu ya. Nah, Ya. menurut Ibu nih di sekolah, kira-kira sudah mencapai level berapa Bu? Dari pengamatan Ibu saat ini? Menurut saya pribadi ya, kita masih berada di level 5 Pak. Karena baru ada beberapa guru yang menggunakan metode dan media serta sarana di sekolah dengan melakukan pengembangan diri. Jadi ada hanya beberapa saja yang yang menggunakan metode yang bervariasi dan media yang bervariasi ini, Pak.
untuk pengembangan dirinya. Dan masih di level 5 lah Pak ya. Baik Bu. Jadi dengan di level 5 itu menurut Ibu atau keinginan Ibu itu kira-kira ingin ada perubahan di level berapa nih Bu? Sehingga ada perubahan baik ya. Kira-kira dari level 5 ini target Ibu bisa mencapai level berapa? Saya ingin ada perubahan minimal ya, ini minimal aja Pak ya, di level 7 lah Pak. Karena masih ada beberapa guru yang masih bingung untuk memulai perubahannya. Begitu Pak. Siap Bu. Jadi memang perlu ini ya. Selanjutnya mungkin Bu, kira-kira langkah-langkah apa yang ingin Ibu lakukan untuk membantu guru dalam mewujudkan perubahan tersebut Bu? Langkah-langkah Ibu, strategi Ibu kira-kira mau seperti apa? Yang pertama ya, mungkin ini hanya keinginan saya gitu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan dengan rekan guru ya. Yang pertama tuh, kan di sini banyak juga guru-guru yang istilahnya sudah melakukan perubahan. Lalu langkah selanjutnya, saya pun akan melakukan pendampingan dan mentoring ya. Mentoring terhadap guru-guru yang masih istilahnya belum memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal, Pak. Itu kali ya yang saya akan lakukan, Pak. Baik, Bu. Nah, selain monitoring dan pendampingan ya, Bu ya, apakah ada strategi lain menurut Ibu yang Ibu bisa lakukan untuk adanya perubahan di sekolah Ibu? Ya mentoring tadi ya saya maksudkan, Pak, bukan monitoring. Ya. Sebetulnya bisa dengan strateginya, misalnya atau dengan mengadakan pelatihan atau workshop yang berhubungan dengan bagaimana menggunakan fasilitas atau sarana atau media atau metode pembelajaran yang bervariasi, Pak. Mungkin dengan mengadakan pelatihan atau workshop ini guru-guru akan paham gitu, Pak. Siap. Begitu, Pak. Baik, Bu. Nah, dari Ibu mengadakan pelatihan atau workshop itu, Ibu ya, kira-kira langkah mana yang Ibu bisa lakukan dengan nyaman sehingga rekan-rekan guru itu bisa mengikutinya dengan baik, Bu? Itu kira-kira langkahnya seperti apa, Bu? Nah, sepertinya ya dengan cara mentoring ini bisa langsung ke sasaran kepada guru yang ingin adanya perubahan, Pak. Karena memang untuk melakukan perubahan itu perlu waktu. Dan juga ada beberapa juga guru yang memang agak sulit ya untuk mereka berubah dengan paradigmanya sendiri gitu, Pak. Ya saya coba saja dengan dengan strategi tersebut, Pak. Nah, begitu, Pak. Baik, Bu. Nah, sekarang menurut Ibu, siapa yang bisa membantu dalam melaksanakan mentoring tersebut, Bu? Nah, baik, Pak. Di sini saya punya teman, Pak, sebetulnya yang mahir di bidang IT. Beliau bisa membantu saya dengan langkah awal yang menyamakan konsep di sana atau di sini itu ada ya guru IT-nya. Memang dia mahir sih sebetulnya, Pak. Ya ada Pak Ahmad, ada Pak Asep, ada Bu Lilis. Sini ada sebetulnya yang bisa membantu saya juga, Pak. Alhamdulillah ya Bu ya, berarti sudah ada SDA ya, sumber daya manusianya yang bisa membantu Ibu. Jadi nggak usah repot-repot juga nyari yang lain ya. Nah, selanjutnya mungkin berarti nantinya Ibu akan bisa berkolaborasi dengan guru lain Ibu ya yang ada di sekolah Ibu. Betul sekali, Pak. Saya itu akan berkolaboratif dengan rekan-rekan guru di sekolah saya yang mau
istilahnya mau melakukan perubahan ya. Nah, di sini saya menginginkan juga adanya ya tim ya, ada tim untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi kita bisa berkolaboratif dengan teman-teman yang ada di sekolah saya, Pak. Begitu, Pak. Baik, Bu. Mungkin sekarang sementara percakapan kita kira-kira nih Bu ya, apa yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, saya mendapatkan gambaran ya dengan percakapan tadi. Jadi bagaimana cara saya melakukan perubahan di sekolah yang akan memberikan dampak positif bagi murid di sekolah dengan strategi mentoring tersebut, Pak. Tidak hanya murid dan guru juga bisa melakukan perubahan tersebut. Ya memang kalau murid ini kan bisa istilahnya bisa berubah karena memang gurunya juga mahir gitu ya, mahir untuk melakukan dan mahir juga mau melakukan perubahan tersebut, sehingga dampak positifnya bagi murid ini bagus sekali Pak untuk strategi mentoring ini. Baik Bu Dian, dari percakapan kita hari ini mungkin saya akhir percakapan ini di lain waktu ya Bu Dian ya. Mungkin nanti kita bisa mengobrol kembali, mudah-mudahan bisa lebih meningkat di level yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya, lebih jauh dari target Ibu. Mungkin itu ya Bu ya, untuk saat ini waktu kita mohon maaf tidak bisa panjang lebar karena waktu juga yang memang menentukan. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya dan Bapak sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan kalau seandainya nanti Bapak ada waktu apabila ada permasalahan lagi boleh ya Pak ya. Nanti baik, baik. nanti kita berdiskusi kembali. Terima kasih ya Pak. Siap Bu Dian, terima kasih kembali.